Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulwibowo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini saya mau melanjutkan memperbaiki sebuah TV merek Sharp dengan tipe LC24LE175i yang mati total nggak standby sama sekali. Mesin ini rusaknya udah parah pemirsa, bagian power supply juga udah pada rusak. Jadi mau nggak mau saya harus pakai gacun untuk memperbaiki driver PWM di kumparan di blok primer maksudnya. Di blok primer dari power supply. Akhirnya dengan penggantian itu TV-nya udah bisa standby. Saya tunjukin ke pemirsa, saya colokin ke arus listrik 220 volt. Kita lihat tuh, warnanya merah ya lampunya. TV ini udah bisa standby dan bisa hidup pemirsa. Saya tekan power on dan lampu LED-nya berganti jadi warna hijau. Tapi lampu backlightnya nggak hidup dan muncul raster yang agak kelihatan, tapi di kamera nggak kelihatan ya pemirsa. Kalau dilihat langsung kelihatan. Dan kerusakan berarti ada pada driver inverter, bukan driver inverter. Kerusakannya ada lagi di bagian inverter, yaitu yang ngeluarin tegangan yang dibutuhkan untuk nyalain lampu backlight, lampu LED-nya. Dan itu adalah, nah udah dan ini maksudnya pemirsa, ini adalah kabel untuk backlight. Yang warna putih adalah kabel plus, yang abu-abu adalah kabel ground. Terus saya akhirnya pakai inverter yang seperti ini dan udah saya rakit. Kabel untuk backlight langsung saya putus, kemudian saya sambungin ke inverter. Nih saya lepas ya, saya lepas dulu, terus saya tancepin, tinggal saya tes aja pemirsa. Nah, sebelum saya tes, saya tunjukin dulu ke pemirsa. Ini udah saya sambung ya, tuh. Yang putih itu adalah yang minus, yang putih adalah yang plus, yang abu-abu adalah yang minus. Keluaran tegangan dari inverter ini adalah 30 volt, saya udah setting pemirsa. Saya ganjel ya supaya enggak korslet nempel ke bodi. Terus saya coba colokin ke arus listrik 220 volt, kira-kira hasilnya seperti apa. Begitu lampu merah udah hidup, saya tekan on, warnanya berubah jadi hijau, tapi backlightnya masih belum hidup. Ternyata begitu saya perhatikan, saya salah pasang kabel untuk inverternya pemirsa. Jadi kebalik, kabel warna putih ternyata saya pasang di minus itu, di modul inverternya. Tuh, saya lihat dari depan ternyata masih nggak hidup ya. Tinggal saya balik aja deh kabelnya. Tuh, kabelnya udah saya balik pemirsa. Pemirsa bisa lihat bagian inverter ini ya. Tuh, kabel putihnya udah saya pindah posisinya, dan kabel abu-abunya udah saya pindah juga posisinya. Terus karena tegangan dari soket inverter ini nggak muncul tegangan pemirsa, karena rangkaian aslinya udah rusak. Nah, ini ada MOSFET, ada 2 buah. Tuh, terus ada 1 buah elko yang mensuplai tegangan ke MOSFET itu. Jadi saya mau coba untuk langsung kasih tegangan ke inverternya pemirsa, ke inverter yang saya punya. Langsung saya kasih tegangan 12 volt melalui elko ini. Jadi kaki elko ini saya kasih kabel, saya solder, positif dan negatifnya saya langsung masukin ke inverter. Dengan output nanti sebesar 30 volt yang udah saya setting di sana pemirsa. Dan kira-kira apa lagi ya? Nah, ini nih. Saya mau tunjukin dulu ke pemirsa. Ada 2 buah MOSFET. Ini dan itu. Ini dan itu. Ada 2 buah MOSFET
Dan MOSFET-nya ini waktu saya ukur bagus gitu. Ternyata yang rusak bukan MOSFET-nya pemirsa, tapi IC driver yang ada di balik PCB ini. IC driver inverter yang rusak, kebakar dia, makanya inverternya nggak hidup. Langsung aja saya pasang ya, supaya pemirsa bisa lihat dari depan. Saya colokin ke arus listrik 220 volt, backlightnya langsung hidup tuh. Dan TV-nya padahal masih standby ya, tapi backlightnya udah hidup. Karena belum saya modifikasi pemirsa, rangkaian DC to DC bus converter itu. Ini tombol powernya, power on, saya tekan. Dan kita lihat dari depan. Tuh, nggak ada raster sama sekali. Mungkin inputnya ini ya pemirsa. Nah, ini udah saya rubah jadi input TV dan keluar raster kan, TV-nya hidup. Yang rusak di TV ini adalah power supply pertama. Kemudian yang kedua adalah inverternya juga rusak. Power supply-nya saya ganti dengan gacun. Terus inverternya saya ganti dengan DC to DC boost converter dari 12 volt ke 30 volt. Kenapa 30 volt? Karena satu LED di dalam backlight ini berisi tegangan 3 volt. Dan satu baris itu ada 6, berarti 6 kali 3 sama dengan 18. Karena di dalamnya ada 2 deret LED, berarti 16 dikali 2 sama dengan 32 volt. Tapi saya nggak kasih 32 volt pemirsa untuk antisipasi supaya aman, jadi saya kasih 30 volt aja. Dan TV-nya pun normal kok pemirsa. Tinggal saya coba untuk colokin input aja, bisa input antena atau bisa input dari STB. Dan pemirsa kalau misalnya mau tahu gimana cara saya untuk ngerangkai gacun di power supply ini, pemirsa bisa tonton video saya yang sebelumnya dengan judul yang hampir sama juga. Nanti saya kasih deh linknya ya di bawah pemirsa, supaya bisa lihat gimana caranya saya pasang gacun di TV Sharp LC24LE175i ini. Karena IC driver PWM itu nggak ada dijual pemirsa, saya udah muter-muter saya nggak dapet, akhirnya saya harus pakai gacun. Dan sekarang saya udah colokin STB, karena di rumah saya, karena di bengkel itu nggak pakai antena langsung pemirsa, jadi harus pakai TV kabel. Kalau pasang antena sampai 50 meter pun cuma dapat sedikit siarannya. Jadi saya harus pakai TV kabel, dan TV kabelnya rupanya udah diganti pakai yang digital, pakai STB. Nah, kita coba aja lihat gambarnya gimana setelah hidup. Ternyata gambarnya jernih pemirsa. Tapi mau nggak mau saya harus sesegera mungkin untuk pindah channelnya. Dan mungkin pemirsa nggak akan nyaman untuk melihat channel ini berpindah-pindah. Nggak apa-apa sih, karena memang nggak lagi nonton TV ya. Karena biasanya kalau nggak dipindah-pindah, durasinya agak lama, itu biasa kena copyright pemirsa. Padahal saya nggak melanggar hak cipta ya. Ini aja deh, ini pasti nggak ada copyrightnya nih. Karena warna bulat-bulat sama hitam-hitam ini biasanya nggak ada copyrightnya. Nah, saya setel ini aja deh. Saya setel channel Arab. Dan ini pasti nggak ada copyrightnya. Suaranya normal dan gambarnya jernih pemirsa. Tuh. TV ini udah 90% sembuh pemirsa. Cuman persoalannya satu, backlightnya itu waktu TV masih standby dia langsung hidup. Aturan kalau misal TV standby dia nggak hidup. Backlight akan hidup lampunya waktu power on dinyalakan. Jadi waktu lampu standby berubah dari merah ke hijau, barulah lampu backlight itu hidup. Jadi saya harus sedikit memodifikasi modul inverter saya pemirsa. Caranya adalah dengan melepas
pin IC di kaki nomor 2, kemudian saya sambungkan ke driver inverter di PCB di mesin TV yang pin nomor 13. 2 di inverter, 13 di driver mesin di PCB bagian inverternya. Seperti ini masangnya pemirsa. Jadi di IC ini, ya ini kabel jumper. Di IC DC-DC DC-to-DC bus converter itu, di kaki IC nomor 2 saya lepas dan saya sambung kabel. Saya sambungin kabel itu ke driver inverter di mainboard TV kaki nomor 13. Di situ ada tulisannya STB. Kalau misalnya kita ngelihat di TTL IC-nya. Sekarang coba saya hidupin, ternyata normal pemirsa. Jadi langsung aja saya tunjukin ke pemirsa hasilnya seperti apa begitu saya udah jumper. Mau nggak kalau misalnya lagi standby lampu backlight tetap mati, kemudian waktu di power on lampu backlight hidup. Kalau memang udah seperti itu, tinggal kita tes aja beberapa jam. Setelah itu langsung kita hubungin yang punya dan kita tinggal tanda tangan penerimaan paket bayaran pemirsa. Lumayan buat THR di 1441 Hijriah ini. Coba kita lihat gambarnya seperti apa. Ini belum saya pasang skrupnya, jadi kalau dipencet tombol powernya itu agak-agak enggak pas gitu mencetnya pemirsa. Tuh, gambarnya jernih kan? Tuh, langsung saya pindah kan supaya nggak kena copyright kan? Tuh. Tuh. Sambil saya coba cari-cari channel yang bebas copyright dan lega banget pemirsa, ternyata TV ini udah bisa hidup dengan menggunakan beberapa modifikasi pada mesin TV-nya. Semoga bermanfaat ya pemirsa. Pokoknya intinya di TV ini harus menggunakan gacun karena mesin TV-nya nggak ada dijual yang baru. Kalau mau coba bisa kita pakai gacun. Tapi hasilnya pun bagus kok, nggak ada masalah pemirsa. Yang penting potensio dalam gacun itu nggak diputer sama sekali. Jadi dia dibiarin potensionya minimal ke arah kiri banget. Terus inverternya rusak, bisa sih ganti IC driver inverternya, cuman kayaknya pakai DC to DC bus converter pun nggak apa-apa pemirsa. Jadi di servis kali ini saya menggunakan DC to DC bus converter. Kaki nomor 2 di IC DC to DC bus converter saya lepas, kemudian saya sambungkan dengan kaki driver inverter di mainboard TV pin nomor 13. Akhirnya sembuh total. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.